pagi Ibu. Ya, terima kasih Ibu ya udah berkenan untuk datang kemari untuk melakukan kegiatan penyuluhan hari ini ya Bu ya. Semoga nanti tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Triwidiana, saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Kesehatan Prodi D3 Kebidanan ya Ibu. Ya, di sini nanti tujuan saya adalah untuk melakukan penyuluhan mengenai gizi ibu hamil. Nah, karena apa? Gizi itu sangat penting bagi ibu dan juga janin saat kehamilan sampai setelah kehamilan nanti. Gitu, Ibu. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit, Ibu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya? Ya, baik. Sebelumnya saya akan memberikan leaflet terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, leaflet ini nanti bisa dibaca-baca ya Bu ya. Nanti ini bisa dibawa pulang untuk materi di rumah gitu ya Bu ya. Silahkan. Ya, sudah ya Ibu. Nah, Ibu selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi Ibu. Nah, di sini saya menggunakan media promosi. Nah, media promosi ini adalah lembar balik ya Ibu. Nanti bisa mendengarkan saya dan juga bisa melihat-lihat pada leafletnya. Begitu ya Bu ya. Ya. Selanjutnya sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai gizi itu apa? Belum ya. Baik, saya akan menjelaskan gizi itu apa. Baik, di sini untuk yang slide pertama adalah ibu dan si kecil sehat karena gizi ibu hamil terpenuhi dan seimbang. Nah, apa itu gizi? Gizi adalah zat-zat yang berfungsi sebagai komponen pembangun tubuh untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan agar berjalan sesuai fungsinya. Seperti itu. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan zat gizi bagi ibu dan juga janin. Kemudian mencapai status gizi ibu dalam keadaan sehat dan normal. Kemudian membentuk jaringan tubuh kembang janin dan juga kesehatan ibu, mengatasi permasalahan selama kehamilan, dan juga memperoleh energi untuk persiapan persalinan dan juga saat menyusui nanti. Begitu. Oke, yang selanjutnya adalah apa sih tanda-tanda gejala ibu kurang gizi? Nah, ini sangat penting ya. Kita harus sadar diri ya, kita apakah saya kekurangan gizi seperti itu. Oke, untuk yang pertama adalah kelelahan dan juga kekurangan energi. Kemudian yang kedua pusing. Yang ketiga kekebalan tubuh yang rendah. Jadi ibu nanti cepat sakit seperti itu. Kemudian kulit kering, sulit berkonsentrasi, kemudian berat badan menurun, kemudian pertumbuhan yang lambat dan juga kelemahan pada otot. Nah, kalau pusing ini bisa jadi nanti anemia atau kekurangan darah. Baik, yang selanjutnya adalah akibat kurang gizi. Nah, karena kekurangan gizi nanti akan ada akibatnya. Nah, ini akibatnya itu bisa jadi ibu hamil dan juga pada janinnya seperti itu. Yang pertama kita bahas ke janinnya. Janin akibatnya nanti akan proses perkembangan dan pertumbuhan akan terganggu. Kemudian resiko keguguran, cacat pada janin dan juga BBLR. Nah, BBLR ini adalah berat badan lahir rendah. Jadi, berat badan janin nanti saat lahir itu tidak normal. Kemudian bagi ibu hamil. Nah, yang pertama adalah ibu lemah, kurang nafsu makan, pendarahan masa kehamilan, pusing seperti itu, anemia, kemungkinan terjadinya infeksi, kemudian kekurangan darah atau anemia itu tadi, kemudian KEK, yaitu kekurangan energi kalori. Oke, yang selanjutnya kita sudah tahu nih gizi itu apa, akibatnya apa, manfaatnya apa, tanda gejalanya apa. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memenuhi gizi itu. Bagaimana? Yaitu kita memenuhi gizi seperti orang biasa, tetapi kita harus menambahkan gizinya saja. Yang pertama adalah ada karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber kalori yang penting bagi ibu hamil untuk pertumbuhan dan juga perkembangan janin. Nah, sumbernya itu apa saja? Sumber makanannya itu apa saja? Yang pertama adalah bisa nasi, kentang, ubi-ubian, seperti itu ya. Kemudian protein
protein digunakan untuk pembentukan jaringan baru, baik plasenta dan juga janin, pertumbuhan dan diferensiasi sel, pembentukan cadangan darah, persiapan masa menyusui. Contoh sumber makanan dari protein ini adalah ikan, telur, susu, dan juga kacang-kacangan seperti tempe dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah lemak. Nah, kita juga membutuhkan lemak. Lemak merupakan sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Selain itu, lemak disimpan untuk persimpanan saat kita menyusui nanti. Nah, contohnya seperti buah-buahan, sayuran, seperti itu juga ada lemak. Seperti alpukat, selai kacang, minyak zaitun, minyak wijen, ikan salmon, ikan tuna, sarden, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mineral. Mineral ini kita membahasnya pada kalsium. Nah, kalsium ini sangat penting untuk pembentukan gigi dan juga tulang janin, kemudian mencegah osteoporosis pada ibu hamil juga. Misalnya sumbernya itu seperti susu dan produk susu lainnya. Oke, yang selanjutnya yang kita penuhi adalah mineral pada zat besi. Nah, biasanya ibu hamil akan diberikan suplemen penambah darah. Nah, zat besi ini adalah penambah darah. Jadi menambah asupan nutrisi pada janin. Ini fungsi dari mineral zat besi ya, untuk mencegah anemia, mencegah pendarahan saat persalinan, dan juga menurunkan resiko kematian pada ibu hamil karena pendarahan. Nah, sumber makanan untuk mendapatkan zat besi ini adalah daging merah, sayur-sayur hijau, kemudian ikan laut, dan ditambah suplemen penambah darah. Karena saat hamil itu pasti diberikan suplemen penambah darah. Kemudian vitamin asam folat, yaitu untuk mencegah cacat tabung saraf, kemudian menghasilkan sel darah merah. Nah, suplemen asam folat ini dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum hamil dan juga saat kehamilan. Sumber makanannya itu seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, kemudian hati sapi, buah jeruk, stroberi, dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah vitamin. Vitamin itu banyak sekali ya. Ada vitamin A, B, C, D, E gitu. Kemudian di sini ada banyak sekali ya Ibu, nanti bisa dilihat ya Ibu ya. Oke, yang selanjutnya adalah air. Nah, air itu memenuhi kebutuhan asupan cairan, kemudian mencegah dehidrasi seperti itu. Untuk minumnya, minum air putih dalam sehari, minum air putih 2-3 liter atau 8-12 gelas. Itu harus ya. Kemudian kita sudah membahas gizi. Sekarang kita bagaimana cara gizi itu kita menanamkan gizi itu dengan baik. Karena kekurangan gizi itu tidak baik, kelebihan gizi juga tidak baik. Jadi harus seimbang. Gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip dan keanekaragaman pangan. Jadi bagaimana cara kita menerapkan gizi seimbang itu? Jadi kita menerapkannya 1 piring ini, yaitu dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan juga minuman. Jadi dalam 1 piring itu ada 5 pokok ini. Tadi kan sudah 5 pokok itu harus dalam 1 piring itu, 1 kali makan. Kemudian makanan yang harus kita hindari, seperti kita menghindari makanan yang diawetkan, batasi kopi dan coklat, karena kandungan kafein itu tidak baik untuk ibu hamil karena membuat tekanan darah tinggi. Kemudian batasi makanan yang mengandung gas, kemudian hindari daging, telur, ikan yang kurang matang, itu tidak baik. Jadi kita harus memasaknya dengan matang. Batasi makanan energi tinggi, kemudian batasi minuman ringan seperti soft drink itu, minuman botol-botolan itu. Nah, sudah tahu semuanya. Dalam 1
satu piring itu ada 5 pokok itu tadi. Nah, ini di sini saya contohkan menu makanan dalam satu hari. Jadi ini adalah satu piring untuk sarapan. Yang pertama adalah satu piring nasi atau penggantinya, kemudian ditambah telur, satu butir telur ceplok, kemudian ditambah satu mangkuk sayuran, kemudian ditambah satu gelas susu, dan juga buah-buahannya ada satu potong buah pepaya. Jadi ada 5 ya. Nah, itu kan sarapan. Kemudian setelah sarapan kita selingi saat itu. Selingi dengan satu potong kue tradisional, satu gelas jus buah. Setelah itu kita makan siang. Makan siang 1-2 piring nasi atau penggantinya, kemudian ditambah 2 potong tempe atau tahu, ditambah ikan goreng, ditambah 1 mangkuk sayuran, ditambah 1 jeruk gitu. Kemudian setelah makan siang kita selingi lagi snack, 1 mangkuk bubur kacang hijau, 1 gelas jus buah, ditambah 1 gelas teh manis gitu. Setelah selingan kita makan malam. Makan malam 1-2 piring nasi, ditambah 2 potong sedang tempe, ditambah 1 potong semur daging, ditambah 1 mangkuk sayuran, dan ditambah buah-buahan. Dan jangan lupa dengan minum air putih. Seperti itu ya. Jadi sarapan, selingan, makan siang, selingan, makan malam. Karena ibu hamil itu nggak harus sarapan harus 2 porsi, karena kita kan 2 badan ya. Jangan seperti itu malah jadinya nggak baik ya. Yang harus kita tingkatkan itu adalah gizi dari makanan tersebut gitu. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Oh ya, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Ya Ibu, silahkan ditanyakan. Mengapa pentingnya gizi? Baik, gizi ibu hamil itu sangat penting ya Ibu ya. Dikarenakan kita sebagai ibu hamil harus memenuhi kebutuhannya. Karena kita membawa 2 badan. Ya, seperti manfaatnya gizi tadi ya, agar bayinya sehat, ibunya sehat, seperti itu, untuk mencegah BBLR, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita ke sesi evaluasi. Sesi evaluasi, saya akan bertanya ya Ibu ya. Saya akan bertanya. Yang pertama, apa tanda-tanda gejala kurang gizi? Silahkan Ibu. Itu pusing, Terus kurang darah, kurang berat badan kurang. ya, betul sekali Ibu. Tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, bagus Ibu. Yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan sumber makanan dari karbohidrat. Itu BBH, kentang. Betul, bagus Ibu. Udah paham semua ya? Ya. Baik, jika sudah paham semuanya dan evaluasi ini juga sudah sangat bagus sekali. Semoga ilmunya ini bermanfaat ya Bu ya, dan diharapkan semua dapat menerapkan gizi ibu hamil dan gizi seimbang pada kehidupan sehari-hari Ibu ya. Begitu. Baik, terima kasih kalau begitu. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.